Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan melanjutkan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Candi Prambanan. Langsung aja, dengerin dan simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, kita lanjut bercerita tentang sejarah dan asal-usul Candi Prambanan. Setelah pembangunan, masuk ke masa diterlantarkannya Candi Prambanan. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Dinasti Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah berpindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat. Sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh orang Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca Durga dalam hubungan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Rara Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nah, lalu penemuan kembali Candi Prambanan. Masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi, mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya, siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini. Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal atau dongeng rakyat untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal dengan kisah Rara Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.A. Lons, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1880-an yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian, pada tahun 1855, Jan Willem Izerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarang di sepanjang sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Kemudian, pemugaran dimulai pada tahun 1918. Akan tetapi, upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Epp memelihara bagian yang rawan runtuh. Pada tahun 1918 sampai 1926 dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah P.J. Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Sebagaimana diketahui, para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan The Han hingga akhir hayatnya pada tahun 1930.
Lalu, pada tahun 1931 digantikan oleh Insinyur V.R. van Romon hingga pada tahun 1942 dan kemudian diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada putra Indonesia dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Kini, candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Pada awal tahun 1990-an, pemerintah memindahkan pasar dan kampung yang merabak secara liar di sekitar candi, menggusur kawasan perkampungan dan sawah di sekitar candi, dan memugarnya menjadi Taman Purbakala. Taman Purbakala ini meliputi wilayah yang luas di tepi Jalan Raya Surakarta Jogja di sisi selatan, meliputi seluruh kompleks Candi Prambanan, termasuk Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu di sebelah utaranya. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia membentuk badan usaha milik negara, yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Badan usaha ini bertugas mengelola Taman Wisata Purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. Tepat di seberang Sungai Opak, dibangun kompleks panggung dan gedung pertunjukan Trimurti yang secara rutin menggelar pertunjukan sendera tari Ramayana. Panggung terbuka Trimurti tepat terletak di seberang candi di tepi barat Sungai Opak dengan latar belakang Candi Prambanan yang disoroti cahaya lampu. Panggung terbuka ini hanya digunakan pada musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan, pertunjukan dipindahkan di panggung tertutup. Tari Jawa Wayang Orang Ramayana ini adalah tradisi adihulung Keraton Jawa yang telah berusia ratusan tahun. Biasanya dipertunjukkan di keraton dan mulai dipertunjukkan di Prambanan pada saat bulan purnama sejak tahun 1960-an. Sejak saat itu, Prambanan telah menjadi daya tarik wisata budaya dan purbakala utama di Indonesia. Setelah pemugaran besar-besaran, pada tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Kebangkitan kembali nilai keagamaan Prambanan adalah karena terdapat cukup banyak masyarakat penganut Hindu, baik pendatang dari Bali atau warga Jawa yang kembali menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten, dan sekitarnya. Tiap tahun, warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta berkumpul di Candi Prambanan untuk menggelar upacara pada hari suci Galungan, Tawur Kesanga, dan Nyepi. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Candi Prambanan yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga ceritanya bermanfaat, dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!